Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Kentang. Terima kasih sebelumnya ya sudah klik video ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya, karena subscribe kalian sangat berarti agar channel kami makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan tombol loncengnya agar kalian update dengan video terbaru kami. Nah, hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah dari seorang warga kebangsaan Amerika Serikat yang divonis dengan hukuman mati di umur 14 tahun. George Stinney. Penasaran dengan kisahnya? Kalau gitu kita langsung simak saja videonya. George Junius Stinney Jr. lahir di tanggal 21 Oktober 1929 yang dihukum mati di Amerika Serikat saat usianya baru berumur 14 tahun. Nah, beliau ini merupakan seorang pemuda keturunan Afrika Amerika yang dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan dari dua gadis kulit putih yang bernama Betty June Binnicker saat itu berusia 11 tahun dan Mary Emma Thames 8 tahun di Alcolu, Clarendon County, Carolina Selatan, Amerika Serikat. Alcolu sendiri merupakan sebuah kota kecil yang dihuni oleh orang-orang dari kelas pekerja, di mana orang berkulit putih dan orang dengan kulit hitam dipisahkan oleh sebuah jalur kereta api. Dan pada masa itu di Amerika Serikat sedang terjadi konflik rasial antara orang dengan kulit putih dengan orang dengan kulit hitam yang menyebabkan warga dengan ras kulit hitam tinggal terpisah dengan warga dengan ras kulit putih. Dan pada saat itu George Stinney Jr. tinggal bersama kedua orang tuanya, di mana ayahnya bernama George Stinney Senior dan ibunya yang bernama Emma Stinney, serta ada juga dua saudara kandungnya yang bernama Catherine dan Johnny Stinney. Pada tanggal 22 Maret 1944, ada dua gadis berkulit putih yang bernama Betty June Binnicker yang saat itu berusia 11 tahun dan Mary Emma Thames yang berusia 8 tahun sedang bersepeda bersama untuk mencari bunga liar. Nah, di tengah jalan mereka berdua ini bertemu dengan George dan adiknya Catherine Stinney. Nah, kemudian Betty dan Mary ini bertanya di mana mereka bisa menemukan May Pups. Tapi George dan Catherine menjawab kalau mereka tidak tahu di mana bisa mereka menemukan May Pups. Nah, selepas itu tidak ada obrolan lagi di antara mereka berempat, hanya itu saja. Tapi setelah kejadian itu diinformasikan kalau kedua gadis tadi tidak pernah pulang. Dan keesokan harinya di tanggal 23 Maret 1944 pencarian besar-besaran dilakukan dan ayah George tergabung dalam tim pencarian tersebut. Akhirnya di tanggal 24 Maret 1944, ayah George sendiri yang menemukan jasad Betty dan Mary di selokan yang penuh dengan air berlumpur dengan kondisi cedera kepala yang parah dan barang bukti sebuah paku kereta api juga ditemukan di sana. Beberapa jam kemudian, polisi menangkap George dan kakaknya, Johnny Stinney, atas tuduhan pembunuhan Betty dan Mary. Dan pada saat kejadian penangkapan, orang tua mereka sedang tidak ada di rumah. Sementara adiknya, si Catherine Stinney, yang termasuk saksi yang bertemu dengan korban sebelum peristiwa itu terjadi, lebih memilih bersembunyi di kandang ayam milik keluarganya yang berlokasi di belakang rumah. Kemudian setelah peristiwa penangkapan itu terjadi, diinformasikan kembali bahwa Johnny dibebaskan, sementara George tetap ditahan. Nah, saat itu George diinterogasi oleh sejumlah penyidik dari ras kulit putih
putih di sebuah ruangan tertutup dan tidak didampingi oleh penasehat hukum ataupun kedua orang tuanya, serta tidak ada pula saksi di luar pihak kepolisian yang menyaksikan proses pemeriksaan. Sekitar 1 jam setelah diperiksa, Deputi Kepala Kepolisian Clarendon County H.H. Newman mengumumkan bahwa George Tinney telah mengakui perbuatannya dan mengatakan di mana paku kereta bisa ditemukan. Ia juga mengatakan bahwa George ingin berhubungan intim dengan Betty, tapi ia tidak bisa melakukannya karena saat itu ada temannya, si Mary. Jadi saat itulah George memutuskan untuk membunuh Mary, dan saat itu pula kedua korban melawan. Kemudian George memutuskan untuk mengakhiri hidup keduanya dengan paku kereta yang ditemukan di dekat jasad para korban. Sehari setelah pemeriksaan, George ditetapkan jadi tersangka kasus pembunuhan tingkat pertama, sementara ayahnya juga dipecat dari pekerjaannya dan seluruh keluarganya harus hengkang dari perumahan yang disediakan oleh pihak perusahaan ayahnya. Pada tanggal 24 April 1944 pukul 14.30, persidangan digelar di Clarendon County Courthouse dan ada lebih dari 1.000 orang memadati ruang sidang. Semua yang hadir di persidangan saat itu adalah warga ras kulit putih. Tak boleh ada orang berkulit hitam, termasuk juga keluarga George Tinney. Setelah 2 jam proses persidangan dilakukan dan pertimbangan Dewan Juri Pengadilan selama 10 menit, semua juri yang semuanya berkulit putih sepakat memberi vonis bersalah kepada George dengan dijatuhi hukuman mati di kursi listrik, karena saat itu hukum di Carolina Selatan menyatakan bahwa siapapun yang berusia 14 tahun adalah orang dewasa. Tak ada banding yang diajukan pihak keluarga karena saat itu mereka tak mempunyai biaya untuk melakukannya. Dan bersama pihak keagamaan setempat, ayah dan ibu George Tinney mengajukan permohonan pada Gubernur Olin Lloyd Johnson untuk menghentikan eksekusi. Tapi sayangnya permohonan itu ditolak mentah-mentah. Dan dalam waktu kurang dari 3 bulan pasca pembunuhan terjadi, George Tinney dieksekusi di Lembaga Permasyarakatan Columbia pada tanggal 16 Juni 1944 jam 7.30 pagi. Karena tubuhnya yang kecil, para petugas kesulitan mengikatnya ke kursi listrik yang memang dibuat khusus untuk orang dewasa. Dan dia juga menggunakan masker wajah berukuran dewasa yang bahkan tidak cocok dengan ukuran tengkorak kepalanya. Akhirnya George Tinney terpaksa didudukkan di atas buku agar duduk dengan pas di kursi tersebut. Kemudian saat listrik dengan tegangan 2400 volt pertama dialirkan, tubuh bocah itu mengejang dan topeng yang menutupi wajahnya terlepas. Di saat itulah terlihat air mata George mengalir deras. Lalu gelombang listrik kedua diberikan dan akhirnya George dinyatakan meninggal pada tanggal 16 Juni 1944. Berdasarkan keterangan para saksi, yang pertama ada Wilford Hunter selaku teman satu sel dari George Tinney. Dalam wawancaranya bersama sejarawan George Pearson, George Tinney menyampaikan bahwa George Tinney membantah tuduhan yang dituduhkan kepadanya dengan berkata bahwa ia tidak melakukannya, dan juga bertanya mengapa mereka berniat membunuhnya untuk sesuatu yang tidak ia lakukan. Selanjutnya di tahun 2009, Matt Burgess, seorang pengacara, juga berencana untuk mengajukan laporan dari anggota keluarga George Tinney, dan akhirnya mereka berani bersuara dan mengatakan bahwa pengakuan George Tinney saat itu karena dipaksa. Dan bahkan saudara laki-laki George saat itu bersaksi bahwa dia bersama George Tinney sepanjang hari pada waktu yang sama dengan saat kedua anak perempuan itu hilang dan kemudian
kemudian ditemukan tewas. Akhirnya, pada hari Rabu di tanggal 17 Desember tahun 2014, Hakim Carmen Mullins dalam amar putusannya mengatakan sistem pengadilan saat itu memperlakukan George dengan tidak adil karena tidak menyediakan pembelaan bagi George, dan juga menggarisbawahi pengakuan George kepada polisi yang tampaknya akibat paksaan dan tak ada bukti fisik yang kuat untuk mengaitkan George dengan kematian kedua bocah perempuan itu. Hakim Carmen juga menyebutkan mengeksekusi mati seorang bocah berusia 14 tahun sebagai sebuah perbuatan kejam dan tak lazim. Dan akhirnya, di tanggal yang sama setelah 70 tahun hukuman mati kepada George Tinney diberlakukan, secara anumerta George Tinney dinyatakan tidak bersalah. Bahkan ada salah satu sumber yang menyebutkan bahwa setelah bertahun-tahun kematiannya, akhirnya pelaku sesungguhnya terungkap yang ternyata masih mempunyai hubungan darah dengan hakim persidangan. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Apa mungkin kalian punya pendapat atau informasi lainnya tentang kasus yang menimpa George Tinney? Bisa komen di bawah ya. Oke, kalau begitu sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat, tokoh, maupun peristiwa. Kalau kalian suka videonya, bisa klik tombol like-nya dan jangan lupa share video ini ke semua sosial media kamu agar video ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Dan berikan saran juga untuk video selanjutnya ya. Kalau begitu, see you on next video. Bye-bye.